warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadhani dengan NIM 21029068 dari Prodi Pendidikan Matematika BP21 Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari kelompok 1 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hade Afriansyah. Jadi di sini kami diberi tugas untuk membuat sebuah artikel yang membahas tentang konsep-konsep dasar dari administrasi pendidikan. Nah, jadi kami sudah selesai nih buat artikelnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan isi dari artikel kami tersebut. Di sini kami membuat artikel dengan judul Administrasi Pendidikan di Indonesia yang akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari administrasi pendidikan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian. Sebenarnya apa sih administrasi pendidikan itu? Nah, jadi administrasi pendidikan adalah kata yang diciptakan dengan menggabungkan dua kata, yaitu kata administrasi dan kata pendidikan, yang masing-masingnya memiliki arti. Namun, ketika digabungkan akan memiliki arti yang baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu manajemen dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan usaha praktik pendidikan. Dikutip dari Rosmiati Aziz pada tahun 2016. Lalu yang kedua, manfaat. Tentunya administrasi pendidikan ini memiliki manfaat. Adapun manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Asnawir adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, mendorong, menerjemahkan, merubah pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya ada berusaha untuk menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kestabilan, dikutip dari Anissa pada tahun 2020. Selain menurut profesor tadi, masih banyak sebenarnya manfaat-manfaat dari administrasi pendidikan ini, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca pada artikel yang sudah kami buat ya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tentunya administrasi pendidikan ini diciptakan tentunya saja mempunyai suatu tujuan, mempunyai sesuatu yang ingin dicapai. Nah, pada umumnya tujuan administrasi ini adalah agar semua kegiatan pendidikan mendukung tercapainya tujuan dari pendidikan. Dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan sederhana. Itu dikutip dari Siti Maisaroh pada tahun 2020. Secara umum, tujuan dari administrasi pendidikan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan operasional untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Sedangkan secara khususnya, administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan kondisi di sekolah supaya proses belajar mengajar di sekolah dapat berlangsung dengan baik. Nah, tujuan administrasi pendidikan di sekolah dibedakan menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka lama. Dikutip dari Nur Roshim pada tahun 2016. Nah, selain itu ada tujuan menurut beberapa ahli. Nah, yang akan saya sampaikan di sini itu menurut Sergio Vanni dan Carver pada tahun 1975. Menyebutkan bahwa tujuan administrasi itu ada 4 buah. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, kedua efisiensi, ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan yang terakhir kepuasan kerja. Nah, keempat tujuan tersebut mempengaruhi kelancaran operasional pendidikan di suatu sekolah. Lalu selanjutnya ada proses. Apa saja sih yang termasuk dalam proses administrasi pendidikan ini? Nah, jadi proses dari administrasi pendidikan itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan.
Administrasi yang baik dan teratur akan membuat jalannya pendidikan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas itu ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada administrasi kesiswaan, yang kedua administrasi personil sekolah, yang ketiga administrasi ketatausahaan, yang keempat administrasi kurikulum, yang kelima administrasi sarana dan prasarana. Namun selain 5 ruang lingkup yang saya sebutkan tadi, masih banyak ruang lingkup administrasi pendidikan lainnya yang tidak bisa disampaikan karena pada hakikatnya ruang lingkup administrasi pendidikan ini sangatlah banyak dan tentunya sangat luas. Lalu selanjutnya ada manfaat dari mempelajari administrasi pendidikan. Tentunya kita belajar sesuatu pasti ada manfaatnya dong. Nah, jadi bagi sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan akan berjalan dengan sendirinya, sehingga seringkali mengabaikan pentingnya administrasi di dalam menyelenggarakan pendidikan atau istilahnya lebih dikenal dengan administrasi pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri sebab di dalamnya melibatkan banyak komponen dan semua komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga harus dikelola atau diatur dengan tertib supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk mengelola pendidikan tersebut, kita butuh yang namanya ilmu administrasi pendidikan, sehingga administrasi pendidikan ini sangatlah berguna dan bermanfaat untuk kita di kalangan masyarakat. Baik itu di kalangan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Terutama banget di lingkungan sekolah, itu kita sangat membutuhkan administrasi pendidikan supaya pendidikan kita dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, sekian dari saya tentang administrasi pendidikan. Semoga teman-teman semua paham. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.